plastik atau ke mall kita beli lagi, kan itu kadang-kadang beli 3.000, 2.000, 5.000, bahkan 7.000 tas-tas itu yang harus kita beli. Pertama kita harus mengeluarkan uang, harusnya uang itu bisa buat makan, beli barang yang lain, tapi hanya kita beli plastik dan lain-lain. Nah, dengan kita menggunakan plastik-plastik seperti itu, maka ini akan menjadi sampah di sekitar kita. Nah, kalau dia menjadi sampah, dan sampah plastik ini sangat lama untuk bisa kembali menjadi tanah. Prosesnya cukup ratusan tahun baru bisa menjadi tanah lagi. Artinya dia akan merusak lingkungan. Nanti kalau penuh sampah, tanaman kita tidak bisa tumbuh dan lain-lain seperti itu ya. Jadi kita melatih ibu-ibu nanti membuat tas dengan menggunakan kain yang sehari-hari ada di sekitar kita. Jadi dengan selembar kain ini kami akan mengajarkan ibu membuat tas. Ada 2 macam tas atau berapa ya? 2 macam tas. Jadi kalau ibu-ibu pergi belanja, tidak usah lagi bawa kantong plastik atau minta kantong plastik. Cukup selalu ada selembar kain ini di dalam tas kita kemana-mana. Jadi begitu butuh tas, nah kita tinggal buat jadi tas, gitu ya. Nah, kain selembar ini juga selain berguna untuk menjadi tas, itu bisa kita gunakan juga untuk, jadi kalau membawa hantar-hantaran jangan juga pakai plastik lagi. Kalau belanja pakai plastik, hantarannya pakai plastik ya sama juga kan, masih pakai plastik juga. Jadi kalau bawa hantaran ke tetangga, bawa makanan atau apa, tidak usah pakai kantong plastik, pakai kain, kita bungkus pakai kain. Tapi dibuat yang cantik supaya kelihatannya menarik gitu ya. Jadi meskipun ini ya kalau tetangga sebelah pintu pakai nampang juga bisa. Tapi kalau rumahnya agak jauh pakai nampang nanti kotor di jalan gitu. Jadi kita akan menggunakan kain ini untuk membuat tas, kemudian untuk membungkus. Nanti bungkusannya juga ini bisa menjadi, kalau ibu-ibu kreatif bisa jadi ini modal usaha nanti. Misalnya ibu menjual parcel misalnya gitu kan, menjual kue, nah kan bisa dikemas menjadi cantik, dibungkus kain sekalian. Tidak usah kain yang mahal, kain murah dibungkus cantik kan menjadi parcel gitu kan, buat diberikan hantaran ke kerabat kita, ke keluarga, ke teman. Jadi menjadi cantik. Daripada kita beli di toko untuk bungkusan parcel itu kan udah mahal sekali, Bu. Kadang lebih mahal bungkusannya daripada isinya kan? Iya. Kita minta dibungkus yang cantik, bentuk pita-pita segala macam, itu ongkosnya itu sudah lebih mahal daripada isi kuenya kadang-kadang. Nah, daripada kita mengeluarkan uang yang begitu banyak, kain yang selembar ini yang sederhana, yang sehari-hari ada kerudung bapak, ibu-ibu kerudungnya yang mungkin sudah tidak hari-hari dipakai, iya dibawa aja di tas, bisa buat ini. Jadi itu bapak ibu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, karena selalu ada bapak-bapaknya acara saya itu, baru kali ini ibu-ibu semua. Jadi itu ibu ya. Jadi sekali lagi kami perkenalkan, kami dari Lions Club Jakarta Monas Green. Kebetulan saya presidennya, kemudian kami punya pengurus, punya anggota. Nah, ini kami laksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan kantor ini, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Makanya yang diundang ibu-ibu sekitar sini. Jadi ini adalah kegiatan dari kantor ini juga. Kantor pusat, dulu namanya Pusdiklat, Pusat Pendidikan Pelatihan. Fungsinya tetap pelatihan, cuma namanya sekarang itu kan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi kami bekerja sama, kantor ini bekerja sama dengan klub kami. Saya sendiri pegawai juga di sini, saya juga pegawai Kementerian Tenaga Kerja, jadi merangkap saya ini. Nah, saya sebagai pegawai di sini, kemudian juga sebagai anggota. Makanya kegiatan ini ada di sini karena saya mengenal ada tempat di sini yang bisa dijadikan tempat untuk pelatihan dan baksos juga. Yang mendapat bantuan dan pelatihan ini selain pegawai di kantor kami di sini yang hadir di sini, ini ada 150 kami undang, tapi yang pelatihan hanya 30, yang lainnya hanya dapat sembako. Nah, dari 150 orang itu 58 itu pegawai di dalam sini. Siapa mereka yang pegawai di sini yang kita beri sembako? Bukan pejabatnya, bukan karyawan yang gajinya memadai, tetapi yang nyapu-nyapu di luar itu taman. Ya kan Bu ya? Yang nyapu taman, satpam, cleaning service, OB. Nah, itu yang kita ikutkan juga untuk mendapat sembako itu, yaitu 50 orang. Nah, selebihnya itu ibu-ibu yang di lingkungan kantor ini. Jadi sekali lagi selamat mengikuti pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Jadi setelah belajar dilaksanakan, diajarkan juga kepada anaknya,
saudaranya, cucunya, teman-temannya diajarkan juga supaya mereka juga tidak pakai plastik lagi. Saya kira itu dari kami. Selamat mengikuti pelatihannya nanti. Selamat pagi menjelang siang Ibu semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Bu ya. Menjalankan puasa dengan sehat dan semangat pastinya ya. Amin. Ya, baik Ibu, seperti tadi dikatakan bahwa ini adalah salah satu seni melipat Jepang ya, namanya furoshiki ya, furoshiki ya. Kainnya bisa macam-macam, tapi biasanya pakai yang bujur sangkar, selalu pakai bujur sangkar ya. Jadi apa namanya, dulu furoshiki ini oleh orang Jepang digunakan untuk tempat apa ya, alat-alat mandi karena zaman baheula gitu ya. Zaman baheulanya dulu orang Jepang itu rumahnya nggak ada kamar mandi, jadi mandinya tuh di permandian umum. Nah mereka bawa tuh daripada berabe, waktu zaman dulu kan nggak ada tas ya, jadi yang ada kain, ya udah dia pakai kain aja gitu ya. Nah kita juga di Indonesia sebetulnya ada, namanya dulu pernah dengar mungkin ibu-ibu tahu buntelannya. Abu buntel gitu ya kalau orang Sunda gitu ya. Jadi buntelan. Nah ini juga sebetulnya prinsipnya buntelan juga, cuma oleh orang Jepang itu diinovasi jadi yang selain kegunaan juga kecantikannya gitu ya, keindahannya juga diperhatikan gitu. Nah kita meniru orang Jepang gitu ya, kita akan membuat membuat bentuk-bentuk tas yang seperti tadi Ibu Adi katakan bahwa kita berusaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Ya, kantong plastik di mana Indonesia menjadi negara ketiga terbanyak membuat sampah plastik. Ya, mudah-mudahan dengan ya kita tidak banyak tapi mudah-mudahan ada manfaatnya kita belajar. Jadi kita berusaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya dengan kain yang Ibu semua punya di rumah pastinya. Ya, jadi kita hari ini akan membuat tas, gampang banget ya. Tasnya itu mudah sekali, 5 menit jadi kalau udah biasa ya. Jadi nanti kalau ke supermarket, ke pasar, jangan malu-malu pakai kain ya untuk kantong. Atau tidak terduga tiba-tiba saya perlu mau ke supermarket lagi jalan. Sudah ada di tas ya. Makanya disiapkan di dalam tas itu 1 kain saja cukup. Ya untuk supaya ini apalagi karena pandemi ya kan, plastik juga tidak ada, jadi kalau kita ke Indomaret atau ke Alfamart boro-boro plastik ditenteng juga nggak bisa kayak gitu ya. Oke, baik kalau gitu kita mulai saja. Rencananya hari ini kita akan membuat tas 2 macam ya, 2 macam tas dan 1 hampers ya, semuanya kain yang berbentuk bujur sangkar. Ya, semua sudah siap ya? Baik, ibu-ibu semua siap dengan, mungkin kalau yang kainnya tidak bercorak itu mudah, tidak masalah. Cuma kalau yang kainnya bercorak, tolong diperhatikan yang bagian dalam itu ada di atas. Ya, yang bagian dalam tahu kan, kaitannya kita merasa ada di atas. Ya, ada di atas, di luar bagian atas. Nah sekarang kita pegang salah satu aja, ya pegang salah satu, diserut, kira-kira sekian. Udah, ya, tergantung dari besarnya kain ya. Ya, tapi kira-kira sepertiganya, ya. Oke. Sekarang lawannya, bukan sebelahnya ya, lawannya. Lawannya, ya lawannya. Oke. Sama diserut, dibentuk lagi, diusahakan sama panjangnya. Lawannya berarti ini. Kurang lebih sama ya. Ini ya sama ya. Ya.
Kalau nanti pakai yang ini ya bikin tas sebaiknya sekarang nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kainnya jangan terlalu tipis. Kenapa? Nanti kalau dipakai agak apa ya? Kalau orang enggak ngodoy gitu apa ya? Udah? Ya. Baik kalau gitu. Yang tadi dimasukkan ke bagian dalam. Ya, sembarang aja nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang pegang yang belum diikat. Ya. Ini belum diikat. Nah, sekarang udah hampir jadi nih tasnya. Ya. Nah, sekarang ini diikat lagi supaya bisa membentuk. Ya, kira-kira Ibu mau lihat ini ya, kira-kira saya mau sebesar apa sih tasnya? Ya, jangan terlalu besar ininya, juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti nggak bisa muat barangnya. Tapi kalau terlalu besar nanti bentuknya nggak begitu bagus. Udah, sekarang satunya lagi. Satunya lagi diikat juga sama, sama rata seperti yang tadi supaya kelihatannya cantik. Ya, sudah? Sudah Ibu? Sudah. Nah, sekarang agak supaya lebih bagus dipelintir aja nih, dipelintir. Uwal kata ibunya sini. Ya, terus diikat. Jadi deh. Jadi enggak? Jadi. Bagus. Yang udah jadi coba diangkat. Yang udah jadi, bagus. Iya. Ya, mana? Ya. Pinternya yang bagus, ya. Yang rapi. Baik Ibu, sudah siap dengan kainnya? Oke. Sama seperti tadi yang bagian jeleknya di atas. Bagian jeleknya di atas. Kita pegang kiri kanan. Kiri kanan dipegang, sudah? Ya. Kita ikat satu kali saja. Tarik. Jadi 2. Ya. Sampai ujung nggak apa-apa, Ikat, jangan sampai lepas ya, maksudnya jangan sampai. Saya biasa sering kehilangan. Ya, sudah. Nah, sekarang bagian sisi lainnya. Yang ini udah kita diamkan saja. Ya, jangan sampai kehilangan tuh kiri kanannya. Tanduknya jangan hilang. Biasanya suka hilang tanduknya. Baik. Nah, sekarang sama seperti tadi, ya, di itu juga sama. Sisi-sisi yang berlawanan diikat lagi 2. Sudah? Nah, sekarang ada 4 ya. Sudah ada 4 ya? Sudah ada 4. Nah, sekarang yang kiri dengan yang kiri, yang kanan dengan yang kanan diikat.
Sudah diikat kiri sama kiri, kanan sama kanan. Ya, jangan sampai salah loh. Nanti kalau salah nggak bisa. Dibuka. Yang sejajar kiri dengan kiri, ya diikat. Sejajar kanan, tangannya ya. Kalau ingin tahu betul apa tidak, coba ditarik serut. Kalau nggak bisa serut berarti salah. Kalau nggak bisa serut berarti salah. Ini bisa ditarik, ini diserut. Kalau bisa diserut, berarti benar. Kalau tidak bisa diserut, nggak bisa. Ini sampai habis diserut. Nah, kalau nggak bisa diserut, berarti salah. Bisa diserut. Ini kan kiri yang begini. Ini kan begini ya. Bisa serut ya. Kamu bawa nikai. Nah ini berbeda seperti tadi. Kalau kita mau supaya barangnya nggak bisa diambil orang. Diserut aja, nggak bisa dirogoh. Jadi diangkat ini ya gitu. Pokoknya mending udah bisa diserut nggak? Diangkat yang udah jadi. Yang udah jadi diangkat ya. Yang udah jadi. Yang udah jadi diangkat. Tadi versinya versi besar seperti ini ya tadi ya. Udah ibu semua, ibu buat. Nah saya ingin memperlihatkan versi kecilnya. Sama seperti tadi, cuma ukurannya lebih kecil, kira-kira 50 kali 50. Ini bisa buat ke pesta. Ya, taruh aja handphone sama dompet doang kan kalau ke pesta sih. Pakai lipstik lah, tambah bedak ya. Bisa masuk. Ya, jadi nggak usah ibu bingung cari aduh tasnya pakai tas apa ya. Nah ibu pakai baju, misalnya ibu jahit baju, ya jahit baju, sisakan 50 kali 50 biar baju ibu matching dengan tasnya untuk ke pesta. Ya. Ibu salah. Yang kedua nggak begitu. Saya yang salah Ibu ya? Iya. Balik dulu ya. Ternyata cuma mau kan. Salah. Nah kalau itu mah yang pertama. Iya. Ini sini. Iya. Ya Bu ya. Nah. Ini. Nah terus. Kata orang Sunda Pak Baliut yang ke satu dan kedua. Jangan lupa ya, tidak diuntel-untel. Ya, tidak dipakai apa namanya diikat-ikat kiri kanannya, tetapi diserut. Yang kiri teman yang kiri, yang kanan teman yang kanan, diikat ya. Jangan kiri sama kanan diikat, itu nanti nggak bisa serut. Nah, ada teman coba dilihat kiri teman sama kiri, kanan sama teman sama kanan. Nah, teman yang kiri diikat, teman yang kanan diikat. Nah, kalau udah bisa diserut artinya sudah betul. Ibu yang merah itu kayaknya salah Bu, itu bukan yang pertama. Itu bukan seperti itu. Boleh sih seperti itu, apa namanya bikin tas bebas. Cuman yang tadi saya ajarkan itu tidak seperti itu Bu. Itu tidak bisa diserut. Jadi bukan tas serut itu. Nggak apa-apa Ibu, boleh juga berkreasi sendiri, nggak masalah. Yang penting jadi tas. Ya.
Tapi yang tadi saya ajarkan adalah tas yang serut supaya kalau nanti membawa benda-benda yang berharga tidak bisa dirogol karena tasnya diserut, ya. Ini Bu. Baik, sekarang bagian yang terakhir. Sekarang kita akan membuat hampers, ya. Sebetulnya besarnya kain itu tergantung dari besarnya kotak atau mau kita khusus bagusnya kita bungkus, ya. Lebih sesuai, lebih bagus hasilnya. Tapi nggak apa-apa sekarang, asal ibu tahu caranya nanti di rumah, ya. Misalnya dengan kotak yang kecil itu kainnya yang lebih kecil. Kalau kotak yang lebih besar, kainnya lebih besar, ya. Baik. Ya, seperti tadi. Yang bagian dalam di atas. Nah ini kita nggak ketiga. Ini kita pakai karet bantuannya. Ngarah ke belakang. Baik ibu, pokoknya taruh wadahnya atau kotaknya di tengah-tengah. Bagaimana tahu posisi tengah-tengah? Tahu. Nah ini caranya seperti ini. Baik, udah, jadi ada posisi di tengah ya, udah ya, Bu. Baik, kalau gitu, yang kiri dan yang kanan dilepas. Kita sekarang pakai yang bagian ini aja. Bagian ini dilipat ke dalam. Ya. Nah ini jangan terlalu tinggi dari kotak, jangan melebihi kotak ini ya. Lebarnya jangan melebihi, kira-kira segini lah. Ya. Jadi ini dimasukkan ke sini, kalau lebih dimasukkan ini sudah nggak masalah. Ya, Bu. Oke. Nah, yang bagian ini sama juga, ya. Ke sini. Nah, sekarang ujung ini dan ujung ini dipegang. Coba ibu pakai yang kecil, ukurannya segini aja. Daripada kegedean. Kalau yang gede itu misalnya buat yang gede. Ya. Coba aja. Pegang begini nih. Nah, Ya. Nah, dipegang ya. Nah, sekarang tahu rimpel kan? Nah, sekarang dirempel.
dirempel. Iya, ini depannya juga gitu kan. Sama. Ya. Duanya sama kan. Ini Ya, dirempel. Ya. terus dirempel. Ya. Gitu, dirempel itu kayak gitu. Dirempel dari sini. Nih, dirempel. Dikaret. Karetnya dikaret Ini kan. sampai bawah. Ah, kayak gitu deh. Iya, terus pinggirnya dirempel. Ini harus keras. Dikaret sampai bawah. Dirempel dirempelnya diikat-ikat ya. Nah, jadi kayak kipas. Ini kekecilan. Pendekkan. Ya, makanya dilihat jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti dia jatuh. Tapi kalau terlalu pendek dia terbangnya nggak begitu bagus. Ya, ya, nggak apa-apa sekarang ini aja dulu. Kita tahu caranya dulu ya, kita olah lagi ya. Baik, tiga. Oke, sekarang pegang kiri kanannya. Kiri kanannya yang begini dulu masuk ke di bagian depannya gini ya. Gini, bener ya. Nah, sekarang yang bagian kanan juga sama. Lihat ininya apa namanya enggak lebih gitu ya. Perlawanan, ada perlawanan. Nanti ketemu di tengah-tengah. Nanti ketemu di tengah-tengah sini. Ya, kalau udah ketemu di tengah-tengah diikat. Diikat, terus diikat. Nah, jadi. Bisa. Jadi kayak gini kira-kira. Ya. Kalau kita itu punya hiasan, saya ada contoh hiasan aja ya. Ini selamat Idul Fitri. Itu bisa taruh di sini. Ya, ini ada ketupat. Ketupatnya bikin aja. Oh, ini bisa seperti ini. Ya. Mudah kan? Ini ada apa? Iya keren ya kitanya. Ya, yang udah jadi monggo, wah keren ya. Sorry. Mana yang masih ada? Ibu pegang dong. Iya bagus. Ini yang merah siapa? Ibu. Belum. Bentar. Iya Bu, yang kuning keren.
Ibu, mana hasilnya? Nggak apa-apa, saya ke situ. Mana hasilnya? Iya, gimana Bu? Susah nggak? Gampang ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Iya.